Hello everyone, welcome to my channel Rensas Farming. Saya told you the previous video, saya sudah membuat beberapa langkah cara mensterilkan ember untuk budidaya kita. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana persiapan air untuk budidaya yang akan kita gunakan sebagai media penyemaian lele. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Check it out. Menyiapkan air untuk budidaya kita sebagai awal dari penyemaian bibit lele itu sangat esensial, karena kalau kita salah dalam memilih air yang tepat, maka bibit-bibit yang kita semai itu akan mati secara beruntun atau bisa mati secara keseluruhan. Oleh sebab itu akan saya tunjukkan langkah-langkahnya ya, bagaimana menyiapkan air yang cocok untuk penyemaian bibit lele kita atau menambah debit air dari lele dari budidaya yang sudah kita kuras. Tetap di channel saya agar kalian tahu bagaimana langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and give your comments setelah nonton video saya. Oke? Untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam menyiapkan air saat untuk penebaran bibit ataupun untuk mengganti air yang sudah saya kuras. Yang pertama, air yang sudah saya endapkan beberapa hari, kurang lebih 3 hari. Dan untuk air sendiri saya gunakan air PDAM. Sebelumnya saya menggunakan air sumur, tapi agak ribet juga karena harus bolak-balik ngambil air sumur yang agak relatif jauh dari rumah saya. Oleh sebab itu saya mencoba untuk menggunakan air PDAM yang perlu diendapkan dalam kurun waktu 3 sampai 1 hari, karena air PDAM itu mengandung klorin yang relatif tinggi, dan kalau langsung digunakan itu akan menyebabkan bibit lele ataupun lele itu sendiri itu akan mati begitu. Untuk mencegah hal tersebut, air PDAM ini perlu kita endapkan dalam waktu 3 sampai 7 hari. Kemudian yang kedua ada E4. Ini penampakannya. Kalau orang-orang pertanian terutama yang berternak beragam macam ikan itu mesti paham dengan E4 ini. E4 merupakan prebiotik gitu ya, dan ini kita gunakan karena memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas air. Terus yang kedua, mengandung banyak mikroorganisme patogen yang nanti akan menguraikan kotoran dari lele itu sendiri, ataupun juga menguraikan makanan yang tersisa dan ada di endapan ember kita. Oleh sebab itu ini sangat bagus banget untuk kita gunakan agar lele kita tetap sehat. Yang kedua, garam krosok. Ini bisa kita dapatkan di pelelangan ikan atau di pasar ikan atau di pasar tradisional juga dijual kayak ginian. Ini kita gunakan untuk menetralkan pH yang biasanya kalau air dari PDAM itu pH-nya bisa 5 sampai 6. Kita bantu untuk menetralkan dengan menggunakan garam krosok ini supaya jadi 7 begitu, karena air yang bagus saat penebaran bibit atau penggantian air di awal itu setidaknya pH-nya 6 sampai 7, dan garam krosok ini sangat berguna untuk
menetralkan pH air. Dan bagaimana cara pembuatan dari air yang kita gunakan untuk bibit ikan kita, atau penggantian air yang biasa kita lakukan saat air itu mulai keruh. Yang pertama, kita tuangkan satu dari tutup botol E4 ini, kemudian bisa ditambahkan garam krosoknya segini aja, atau bisa menggunakan sendok, 2 sendok biasanya saya gunakan. Kalau sudah, kita aduk-aduk biar merata. Kita aduk dulu, dan ketika sudah garamnya itu sudah mencair ya dengan air ini, kita tutup dan tunggu sampai 1 atau 2 hari baru kita gunakan untuk penebaran bibit ataupun penggantian dari air Burik Damber yang udah kita kuras. Okay, that's all my video. Thank you for watching. If you have any questions about how to use water for our Burik Damber, please give your comment and subscribe, like, and share. It's really essential for improving my channel. Thank you.